Ini ada pendapat dia mengenai dalang di balik soal tudingan ijazah palsu. Dan nanti kita kaitkan dengan Ngabalin yang pernah bilang, wah this is a big project, proyek besar. Coba kita bacakan hal ini ya, menarik ini. Selain isu bahwa Jokowi pantas disejajarkan dengan Nabi. Mau dibahas nggak ya itu? Oke. Coba kita lihat nih ya, dalang. Ini ciri-ciri dalang katanya. Dalang wayang ya. Nih katanya ya. Ciri-ciri dalang di balik tudingan ijazah palsu Jokowi diungkap penasihat Kapolri. Siapa sosoknya? Mudah-mudahan bukan Refli Harun ya. Kita minum dulu lah. Karena saya kalau misalnya ada dalangnya, wah pengen tahu juga nih siapa dalangnya. Ya, mana uangnya mengalir. Dan apakah ini tidak cuman mainan saja proyek dalam tanda kutip soal ijazah palsu ini, kita lihat. Coba kita bacakan. Dari batam.tribunnews.com, tribunbatam.id, polemik tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kini sampai ke meja hijau dan semakin memanas. Sampai ke meja hijau, itu meja hijau di Solo dan Surakarta tentunya. Surakarta dan Sleman, yang lain belum sampai dong. Padahal Bareskrim Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi asli alias identik setelah melewati uji laboratorium forensik. Nggak nyambung ini. Namun masih saja ada pihak-pihak terlapor yang terus berkoar tentang ijazah Jokowi. Wah, ini juga framing. Bro, belum ada pihak terlapornya. Jadi ini justru lucu. Apakah bisa sebuah laporan pengaduan pencemaran nama baik tapi tidak ada terlapornya, lalu bisa dengan seenaknya dalam tanda kutip menjadikan orang tersangka? Siapa aja katanya, kan banyak jadi tersangka. Nanti kita akan bahas ya. Bahkan beberapa pihak gantian menuduh Bareskrim Polri hingga mempersoalkan skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada UGM. Bukan hingga ya, kalau mempermasalahkan skripsi itu sebelum Bareskrim. Penasihat ahli Kapolri Irjen Polisi Purnawiran Arianto Sutadi beranggapan ada dalang di balik kasus tudingan ijazah Jokowi. Nah, siapa dalangnya ya? Itu yang mau kita cari. Tapi sebelum dalang, kalau kita bikin polling agak berat juga nanti ijazah penasihat Kapolri ini udah pastilah, nggak pasti dia nggak lebih dipercaya itu. Penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawiran Arianto Sutadi beranggapan ada dalang di balik kasus tudingan ijazah Jokowi. Arianto menduga tuduhan ijazah Jokowi hanya untuk membuat Indonesia kelihatan kacau. Karena ini provokatornya maunya ramai. Ini adalah suatu ada orang di belakang sana yang gak kelihatan. Yang penting Indonesia kacau katanya. Luar biasa. Tak hanya itu saja. Enak kopi Turki ya. Tak hanya itu saja, Arianto menyebut dalang kasus ijazah Jokowi merupakan pihak yang sempat dikecewakan. Luar biasa ini. Apakah dia seorang perempuan atau laki-laki? Termasuk orang-orang politik yang sempat dikecewakan saat pemerintahan Jokowi. Wah, siapa ini? Kemudian orang yang kecewa pernah dipecat. Pernah dipecat. Siapa? Refli Harun apa ya? Partainya dibubarkan. Partai apa? Partainya kalah. Amerika, ada Amerikanya. Dia pengennya kacau terus. Itu hanya dugaan lah. Ujungnya itu hanya dugaan. Kalau hanya dugaan sih ya. Tapi dugaan saya itu akan kebukti di belakang hari, tambah Haryanto. Ya oke lah, itu bukan dugaan namanya. Itu analisis ya. Dugaan itu beda sama analisis. Ia lantas mengatakan Polda Metro Jaya tetap akan membuktikan lebih dulu ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Wah, udah berpihak dia. Jadi proses di Bareskrim akan diadop, kemudian disidik ulang untuk menunjukkan bukti ijazah Jokowi asli katanya. Bro, yang namanya di Bareskrim itu tidak mengikat karena itu tidak masuk yang namanya pro justisia. Itu baru proses tanya-tanya, klarifikasi. Jadi nggak bisa dijadikan bahan yang mengikat
Jadi putusan itu tidak mengikat karena belum pro justisia putusan Bareskrim itu ya. Keputusannya. Dengan begitu tuduhan pelapor ijazah palsu ini akan terbukti. Ya. Kalau sudah dibuktikan asli, itu nanti tuduhan fitnah, provokasi bisa dibuktikan, katanya. Provokasi kok gimana? Oke. Ia pun menyarankan Polda Metro Jaya agar memakai lebih dari 100 pembanding untuk membuktikan keidentikan ijazah Jokowi. Saya sarankan kalau perlu 100 diambil semua supaya nanti nggak cerita lagi itu hanya teman-temannya yang sudah disetting, katanya. Bagus ya. Minum kopi Turki tapi malah bersin. Bismillah. Paling tidak yang nyinyir, yang provokasi rakyat dengan sesuatu teori sesat itu tidak meracuni rakyat lagi, tambah Arianto. Ia menegaskan jika terbukti lagi ijazah Jokowi asli, maka tuduhan Roy Suryo CS adalah fitnah. Luar biasa ya. Kalau ijazahnya terbukti asli berarti tuduhan itu jadi fitnah. Provokasi ini tadi tidak percaya pengadilan, tidak percaya puslapor, menghujat, itu namanya provokasi. Jejak digital yang ada bukti nyata terjadi provokasi, tunggu aja nanti, kata Arianto tadi. Luar biasa. Kemudian tersangka kasus ijazah Jokowi akan banyak. Irjen Purnawi Arianto tadi juga menyebut tersangka kasus tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi akan banyak. Bahkan jumlah tersangka ini lebih banyak dari yang dilaporkan Jokowi ke penyidik Polda Metro Jaya. Hal itu diucapkan Arianto saat menanggapi proses penyelidikan di Polda Metro yang cenderung lambat. Menurut Arianto, saat ini penyidik tengah mencari sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya bukti untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu atau tidak. Serta untuk membuktikan apakah orang-orang yang dilaporkan memang melakukan tindakan pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan sebagainya. Pakai dan sebagainya, pokoknya banyak sekali ya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Jadi lagu itu. Ciri-ciri dalang dibalik tudingan ijazah palsu Jokowi diungkap penasihat Kapolri ya. Oke, saya lanjutkan. Dikatakan Arianto meski 2 alat bukti sudah cukup, namun pembuktian di persidangan membutuhkan ribuan alat bukti. Kasus ini lama dan ramai karena masing-masing pihak tidak ada kesepahaman, katanya. Menurut Arianto, penyidik Polda Metro tidak perlu buru-buru menetapkan tersangka. Menurutnya akan banyak sekali tersangka yang akan dijerat di kasus ini. Karena dari perdebatan-perdebatan di media dalam rangka membahas ini banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi, katanya. Ini penasihat Kapolri loh. Dikatakan Arianto dalam proses penyidikan kemungkinan ketika satu laporan polisi sudah terbukti dan jika dalam penyidikan ditemukan tindak pidana lain tidak perlu membuat laporan dan polisi bisa langsung mengusut tindak pidana itu. Luar biasa. Untuk pembelajaran ke masyarakat, setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah betul. Saya yakin akan banyak, katanya. Apakah tersangka ini termasuk inisial-inisial yang sebelumnya beredar? Arianto mengakui, ya, saya makin itu makin banyak, katanya. Saya yakin itu makin banyak, katanya. Menurut Arianto, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Itu sudah fitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya. Saya ingatkan, negara kita negara hukum. Di atas negara hukum, perilaku yang diatur undang-undang akan didalilkan ke proses hukum, katanya. Nah, ini nggak paham ya. Kadang-kadang saya sedih nih orang-orang seperti ini. Dia tidak paham. Disebut aja negara Indonesia negara hukum. Justru karena negara Indonesia negara hukum, maka segala sesuatunya diatur oleh hukum. Dan hukum yang tertinggi adalah konstitusi. Paham ya? Konstitusi itu mengandung norma kedaulatan rakyat. Ya. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar. Bukan menurut Undang-Undang, menurut Undang-Undang Dasar. Salah satunya apa? Yang diatur di Undang-Undang Dasar, kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Boleh. Kemudian, apalagi? Berhak atas kepastian hukum. Berhak atas informasi. Ini pasti nggak belajar konstitusi secara baik. Makanya kalau belajarnya KUHP itu kerjanya ngancamin orang masuk penjara. Padahal KUHP itu levelnya hanya undang-undang. Kita bicara tentang
the highest law ya of the land, yaitu constitution atau konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, cuma saya yakin Bareskrim atau Polda Metro pun nggak paham juga undang-undang dasar. Saya agak sedih juga. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan undang-undang dasar itu sebagai patokan kerja. Hanya menjadikan alat legitimasi. Misalnya ketika mereka mau menersangkakan orang, negara kita adalah negara hukum. Begitu. Para pendukung Jokowi juga begitu. Negara kita adalah negara hukum. Gak bisa sembarangan loh. Justru karena negara kita negara hukum, Anda harus paham. Hukum tertinggi adalah the constitutions, the 1945 constitution atau konstitusi atau undang-undang dasar 1945. Itulah hukum tertinggi kita. Dan hukum tertinggi itu sudah melindungi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Anda jangan anggap itu bukan hukum. Kan masalahnya di penegak hukum itu dianggap bukan hukum, itu hanya cita-cita norma yang abstrak. Tidak, itu konkret sudah. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Itu konkret. Kemudian setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi konkret. Jadi jangan mengutip sebuah perkataan yang seolah-olah membenarkan kriminalisasi terhadap orang. Kita negara hukum, semuanya harus berdasarkan hukum lah. Hukum yang dikutip tidak pernah hukum yang paling tinggi, hukum yang terendah, ya. Yang dikutip itu cuma undang-undang, KUHP dan lain sebagainya. Itu susahnya kita, ya. Tidak pernah belajar hukum secara baik. Oke, lalu pertanyaannya adalah siapa sih yang namanya Irjen Pol Arianto Sutadi ini? Siapa dia? Coba kita lihat ya. Sosok Irjen Arianto Sutadi, penasihat Kapolri yang bongkar dalam kasus ijazah Jokowi, luar biasa. Inilah sosok Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri yang ungkap ciri-ciri dalang di balik kasus ijazah Jokowi. Menurutnya kasus ijazah Jokowi sengaja diangkat ke publik untuk membuat kegaduhan. Karena ini provokatornya maunya ramai. Ini adalah suatu ada orang di belakang sana yang gak kelihatan, yang penting Indonesia kacau, katanya dalam sebuah wawancara. Kemudian apa lagi nih, siapa nih orangnya? Oke, ini buku masih sama ya. Kita pengen tahu siapa Arianto Sutadi ini. Oke, sosok Arianto Sutadi. Arianto lahir di Gombong, Jawa Tengah 10 Oktober 1951, hampir seusia Prabowo. Ya, per tahun 51. Prabowo 12 Oktober kalau tidak salah ya. Hampir ya seumur Prabowo. Irjen Pol Arianto Sutadi merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi Pati Polri. Meski sudah pensiun dari Korps Bayangkara, dia masih menjadi penasihat ahli Kapolri di bidang hukum. Arianto mengawali karir sebagai lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1977. Berpengalaman dalam bidang reserse, ia pensiun dengan pangkat terakhir Irjen Polisi atau Jenderal Bintang 2. Di awal karirnya sebagai anggota Polri, Arianto pernah menjadi staf pada Komando Kepolisian Resor Bangkalan, sampai kemudian Kabak Ren Min Opsdit Reserse Polda Metro Jaya. Kemudian dia beralih menjadi perwira penghubung protokol SESWI 1991. Kemudian staf pribadi Kapolri 1996 hingga Direktur Reserse Pidana Tertentu Polri tahun 2001. Selanjutnya Arianto menjabat Direktur Reserse Pidana Umum Polri 2001 dan Direktur Kejahatan Keamanan dan Transnasional Bareskrim Polri 2002. Pada 2004-2005 ia ditunjuk menjadi Kapolda Sulawesi Tengah. Pada 2005 Arianto dimutasi menjadi Direktur 4 Narkoba dan Terorganisir Polri. Lalu dia menjadi staf ahli Kapolri bidang sosial budaya dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri 2007. Sejak 2009 Arianti sudah menjadi penasihat ahli Kapolri bidang hukum. Kok Arianto? Oh berarti sudah lama dong berarti ya. Selain itu dia juga tercatat menjadi Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertahanan Nasional BPN. Menjadi penasihat ahli. Oke. Sampai sekarang masih menjadi penasihat ahli Kapolri.
eh dan kita tahu bahwa Ali Ngabalin juga pernah mengatakan bahwa ada proyek besar di balik polemik ijazah Jokowi, ex tenaga ahli KSP. Ya. Jadi saudara sekalian, apakah benar ada bohir atau sosok di balik itu? Entahlah ya. Kalau Anda percaya, ya silakan aja. Tapi saya nggak percaya sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada uangnya mereka ini. Jadi TPUA itu ketika ke Jakarta Jogja itu sumbangan 300.000 masing-masing. Ya lebihnya barangkali uang pribadi ya. Paling tidak yang diminta itu sumbangan 300.000 setiap orang. Jadi kalau berjuang ini biasanya cekak-cekak semua orangnya. Ya kalau Anda makmur, Anda nggak mau berjuang lagi karena Anda berpikir bahwa saya ngapain ribet-ribet, toh saya sudah diuntungkan oleh struktur yang ada. Jadi pejuang itu adalah ya orang yang dia tidak mau menikmati struktur, tidak mau menikmati hal yang ada, ya bukan tidak bisa, tidak mau. Kalau mau ya bisa aja merapat kemana-mana, ya rasanya kita kan nggak sombong juga rasanya. Kalau cuma mau sekedar menjadi skrup pemerintahan aja, rasanya masa nggak bisa ya, rasanya mudah lah ya gitu. Kalau cuma orang-orang pemerintahannya cuma begitu-begitu doang kan nggak sulit juga rasanya. Tapi pilihan itu beda, choice ya. Saya memilih, bukan saya terpaksa memilih, saya memilih. Nah mudah-mudahan orang seperti Roy adalah orang yang memilih, orang yang seperti Dr. Tifa orang yang memilih, Rismond orang yang memilih, bukan orang yang terpaksa memilih, tapi orang yang memilih. Jadi memilih untuk kritis, untuk mengungkapkan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi berbeda perspektifnya dengan orang ya nggak ada alternatif lain. Ini orang yang memilih untuk mengungkapkan kebenaran, memilih untuk jujur, memilih untuk mengungkapkan apa adanya. Ya tentu ada perspektif-perspektif subjektifnya ya kan. Tetapi yang jelas bagaimanapun bukan mereka orang yang mentok, yang gak punya ruang lagi. Karena mereka orang yang berpendidikan tinggi. Harta mungkin gak banyak, tapi mereka orang yang berpendidikan tinggi. Itu yang harus kita lakukan. Dan kalau Anda misalnya mau mencari penasihat ahli Kapolri, ini ada berita di Kompas yang mengatur yang tanggal 28 November 2011, itu 14 tahun yang lalu, Irjen Purnawiran Arianto tadi, calon pimpinan Komisi Pemberantasan, Arianto akui manipulasi LHKPN. Jadi Irjen Purnawiran Arianto Sutadi, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, mengaku merekayasa hartanya dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang disampaikan kepada KPK baik ketika masih bekerja di Polri maupun setelahnya. Menurut Arianto, pengisian daftar harta kekayaan yang tidak benar juga dilakukan oleh para anggota Polri yang lain. Hal itu dikatakan Arianto ketika fit and proper test Capim KPK di Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Senin. Dia ingin mengatakan koleganya juga nggak jujur kan. Pernyataan itu disampaikan Arianto menanggapi pertanyaan Indra, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, bahwa ada perbedaan total harta dalam LHKPN dengan hasil penelusuran KPK. Selain itu Arianto juga tidak mengisi LHKPN dalam rentang waktu 2001-2009. Bayangkan ini. Dia pejabat publik tidak patuh hukum tiba-tiba ingin melamar KPK. Dalam LHKPN yang dibuat ketika di panitia seleksi Capim KPK, Arianto mengaku memiliki harta hanya sekitar 5 miliar. Namun hasil penelusuran total hartanya mencapai 8,5 miliar. Arianto sadar bahwa tindakan memanipulasi data adalah pelanggaran hukum. Tapi kalau kejahatan yang kayak gitu ditindak, yang menindak pun kewalahan karena semua melakukan. Waktu itu belum jelas apabila salah mengisi apakah dituduh pemalsuan data, kata dia.
Sampai sekarang juga tidak ada satupun kasus pemalsuan LHKPN yang diangkat sebagai sampai pengadilan. Secara hukum memang dia salah. Jadi hukum begitulah, ada yang bisa ditegakkan, ada yang tidak, karena kondisi tambah pria yang pernah menjabat direktur di Bareskrim Polri itu. Indra menilai sebagai aparat penegak hukum tidak sepatutnya Arianto tidak melaporkan hartanya secara berkala, bahkan sampai memanipulasi data. Ini persoalan mendasar. Terlepas ada atau tidak ada aturan, dia harus memberi contoh dan itu penegak hukum. Bagaimana pejabat lain, kata dia. Itulah yang namanya jejak digital kejam, sobat era sekalian ya. Jadi saya pun kalau seandainya Akil Mukhtar tidak ditangkap, jangan-jangan dituduh sebagai tukang sogok, tukang suap. Tapi karena Akil Mukhtar tertangkap, ya sudah, orang tahu yang benar saya ya, yang korup Akil Mukhtar. Jadi saudara sekalian, kita bayangkanlah orang seperti ini yang dijadikan juru bicara, yang punya masalah, dijadikan penasihat Kapolri yang punya masalah. Tapi mencari orang yang nggak punya masalah mungkin juga berat. Kalau hartanya 5 miliar, 8,5 miliar pada tahun 2011, ya barangkali ya lumayan sih sebenarnya. Banyak gitu karena 2011 soalnya. Mungkin kalau tahunnya tidak 2011 ya 8,5 miliar tuh banyak uangnya. Sekarang mungkin 80 miliar kita nggak ngerti, atau kurang dari itu nggak ngerti juga kita, karena kan harusnya dia laporkan juga harta kekayaannya. Entahlah ya kalau penasihat Kapolri itu apa melaporkan harta kekayaan atau tidak, mungkin enggak ya. Jadi begitu sobat era sekalian. Ya, sekarang gimana ya kita mau percaya dengan juru bicara pembela ijazah asli, karena nggak jelas juga. Belum lagi yang sudah diangkat jadi komisaris misalnya, atau yang dapat gelar profesor nggak pernah ngajar di universitas yang memberikan gelar. Di luar negeri gelar-gelar seperti itu dicabut-cabutin tuh. Nggak bisa itu yang namanya jual-jual gelar, tiba-tiba dapat gelar profesor dan lain sebagainya. Ya kan? Ya tapi ya begitulah. Begitulah yang terjadi kan. Gitu. Ada profesor tapi tidak diberikan dikti, tapi diberikan universitas. Gimana caranya? Universitas memberikan gelar profesor tapi tanpa ada yang namanya SK dari dikti, pendidikan tinggi ya. Oke sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Apa ini ya? Dia itu penasihat Kapolri atau Termul itu apa ya? Arianto itu pentolan ternak-ternak buzzer. Oke. Setara Nabi, hebat banget, nggak waras itu orang. Dalangnya Jokowi tanda tanya. Jadi buzzer atau penjilat pekerjaan hina yang menjijikkan. Selalu ditarik-tarik ke kalah pilpres. Saya juga nggak paham ya. Apakah iya ya kita jadi brutal gara-gara kalah gitu. Saya memilih Anies itu bukan karena yakin Anies menang, karena ingin menegakkan kebenaran dan keadilan yang bagi saya dibandingkan Prabowo dan Ganjar, Anies lebih punya potensi untuk menegakkan good governance, clean government, yaitu pemberantasan korupsi. Tapi apakah saya yakin Anies menang? Enggak, orang duitnya aja kagak ada. Ya. Logistiknya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jokowi. Makanya dalam pilpres kemarin kalau Jokowi dukung Ganjar, Ganjar yang menang. Makanya di survei kan yang menang Ganjar awalnya. Kata Hasan Nasbi di depan saya ini bilang, udah 6 bulan terakhir nggak berubah lagi, Ganjar nomor 1 katanya. Begitu Prabowo melipir ke Jokowi, survei memenangkan Prabowo. Kalau Jokowi melipir ke Anies, survei memenangkan Anies. Jadi nanti kemudian para pollster mengatakan ini faktor Jokowi. Apakah iya ya? Apakah sedahsyat itu? Itu kan itu persoalannya. Jadi kalau Kodari mengatakan, wah yang benar itu begini-begini survei kemarin di ILC. Ya kita juga tahu. Survei juga ada juga tangan-tangan yang merekayasanya sedemikian rupa. Cuman bedanya ada yang halus, ada yang kasar banget. Pernah misalnya survei untuk memasukkan Erlangga Hartarto di 10 besar calon presiden.
nggak ada nama Ridwan Kamil, ya otomatis dia bisa masuk nomor 6. Karena dulu saf pertama itu selalu Prabowo, Ganjar, Anies. Atau Ganjar, Prabowo, Anies. Kan saf pertama. Saf kedua AHY, Sandi Uno, Ridwan Kamil. Nah, saf ketiga lain-lain termasuk Puan Maharani macam-macam. Jadi kalau kita mau masuk saf kedua, masuk saf pertama kan terlalu kentara kan. Lalu kita berusaha masuk saf kedua aja. Begitu masuk saf kedua, di 10 besar itu dibuang Ridwan Kamilnya. Kan cara pertanyaan survei kan gampang kan. Di antara 10 nama berikut ini, mana yang Anda pilih? Oh itu yang 10 nama. Nanti yang 5 nama, yang 2 nama. Ya udah kita paham lah yang begitu-begitu ya. Saya kira hanya orang bodoh saja yang mau dibohong-bohongi dengan survei yang sekaligus sebagai tim kampanye atau tim pemenangan. Kecuali survei itu terpisah sama sekali, tidak ada kaitannya dengan tim pemenangan. Karena pemaknaan cara membaca survei itu yang bisa menyesatkan. Sama seperti tadi, tingkat kepuasan kinerja Prabowo sangat puas, kemudian puas, cukup puas, bayangkan cukup puas, sangat tidak puas. Lalu tidak tahu, tidak menjawab. Lah, kalau begini kan tidak seimbang namanya. Karena yang positif itu jadi 3. Padahal kalau diambil puas dan sangat puas itu angkanya cuma 59%. Karena cukup itu 22%. Nah kata cukup itu, kata orang survei cenderung negatif sesungguhnya. Lah, kalau negatif kenapa dimasukkan ke dalam komponen tingkat kepuasan? Rating approval yang menjadi 81%. Jadi kita bukan nggak paham, bro. Oke. Lagi ya. Penasihat Kapolri ini lucu ya. Harusnya netral, tidak memihak, tapi memberi solusi yang bijaksana. Kok provokator banget ya terhadap aduan masyarakat. Ya aneh sekali. Ngancam-ngancam. Dia berarti itu apakah dia menasihatkan? Tolong Pak Kapolri ya, mereka-mereka yang mengatakan ijazah palsu itu ditersangkakan semua. Apa itu yang diingin dinasihatkan? Kan kacau banget. Coba menasihatkan orang untuk makin banyak tersangka katanya. Siapapun yang ngomong ijazah palsu akan tersangka. Padahal kita mau yang namanya public scrutiny, public oversight. Kan publik berhak tahu berdasarkan hak untuk mengetahui informasi, kan mendapatkan informasi ya. Anggap saja si penasihat ahli belum sarapan kayaknya, kok statementnya ngawur terus. Mohon seruput kopinya Om, takut keburu dingin. Sikat Pak De Arianto Om. Enggak juga ya. Saya kalau ketemu saya baik-baik saja sama beliau. Saya tidak pernah tidak menyukai orang ya. Membenci orang, enggak ada perasaan saya benci dengan seseorang dan lain sebagainya. Insya Allah. Ya, Kodari itu teman saya. Cuma berbeda pendapat biasa begitu. Enggak ada masalah itu. Arianto tadi juga begitu. Berbeda pendapat biasa. Karena kita nggak punya agenda politik apa-apa. Kita nggak mau rebut jabatan dia. Kita tidak mau direkrut dia. Kita tidak mau uang dia dan lain sebagainya. Kan yang kita inginkan hanya menegakkan informasi yang benar. Memberikan informasi yang benar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mau melipir banyak sekali wadah melipir itu. Tapi kan kita nggak mau ya. Karena kita menjaga harkat dan martabat ya. Gitu. Akhirnya melebar kemana-mana karena si Joko sendiri yang berbelit-belit. Kemudian pantesan Polrinya aja gitu, ternyata penasihatnya aja lambe turah. Enggak jelas maksudnya apa ini ya. Kemudian Teguh Santoso, mana yang bohir tetap membela Nabi Jokowi atau melawan kebohongan yang dia buat? Toh mudah berpindah, apalagi semua yang membela bakal mendapatkan imbalan yang seumur hidup bakalan senang. Jadi kenapa orang membela? Ya, orang membela itu sederhana, karena dia mendapatkan keuntungan dari kebohongan. Jadi orang membela. Jadi kalau ada kebenaran, dia nggak mau nerima kebenaran tersebut. Nah saya terima kebenaran kalau memang ijazah Jokowi asli, terima. Tapi kebenaran itu harus kebenaran yang meyakinkan, kebenaran yang transparan, kebenaran yang akuntabel. Nggak bisa kebenaran Arab Bareskrim lalu kita disuruh percaya. Itu namanya didikte kita.
Kita nggak ngerti metode dia untuk mengatakan asli atau tidak. Lalu identik dengan 3 ijazah yang mana? Sementara ada ijazah lain yang lebih transparan tidak identik platnya. Jadi kepercayaan itu nggak bisa dipaksakan, bro. Ya, kita akan percaya kalau memang genuine, kalau memang benar, kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, kalau memang terbuka, transparan, kalau memang partisipatif misalnya. Wah, gelar perkaranya terbuka, partisipatif. Anda bisa lihat, Roy didengarkan, Tifa didengarkan, Rismond didengarkan. Siapa lagi tuh? Ahli forensik sana, Joshua Sinambela didengarkan juga. Siapa lagi tuh? Susnodo Aji didengarkan pula. Tapi cari orang yang memang punya keahlian, bukan orang yang cuman beropini tetapi nggak punya keahliannya. Saya termasuk orang yang nggak punya keahlian, karena itu saya nggak perlu didengarkan opininya. Kan saya tidak bisa mengatakan ini asli atau tidak. Saya hanya memberitakan yang menurut saya make sense. Arianto Sutadi, apakah dia punya keahlian untuk menilai asli atau tidak? Enggak, saya kira nggak punya. Keabaikan. Jadi yang punya aja. Dari yang pengadu, ada nggak dia punya keahlian untuk membedakan yang benar yang tidak? Kalau nggak punya, ya jangan didengarkan. Ya, ada pengacara yang cuma kerjanya mau menyalahkan doang, tapi dia sendiri nggak punya poin. Ya, he had no point. Tetapi argumentasinya selalu ingin mengatakan orang yang salah, kan nggak boleh begitu. Jadi kalau ada poinnya, siapa bohir di belakang itu? Wah, saya dengan senang hati mengungkapkannya. Ternyata Roy Suryo misalnya terima uang sekian, Tifa terima uang sekian, Rismond terima uang sekian. Baru kita gebukin rame-rame. Tapi kalau tidak, dan saya yakin for the time being nggak ada terima seperti itu, maka kita melakukan ini karena kewajiban publik aja, public duty, bahkan public ethic, untuk menegakkan good governance, clean government dengan segala resikonya. Emang enak resikonya di penjara misalnya, padahal untuk hal yang bukan kita penjahatnya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang korup, orang-orang yang ngentit uang negara nggak diapa-apain. Tapi begitu kita mengungkapkan kasus korupsinya, kita yang malah kena pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, ini masih berlaku masalahnya, itu soalnya. Itu saja saudara sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.